mula orang membangun villa sebagai tempat healing. Villa, sebuah kata yang langsung membangkitkan bayangan tentang ketenangan, pemandangan alam yang indah, dan suasana liburan yang santai. Tapi tahukah kamu bahwa konsep villa sebagai hunian sementara sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Dari Roma kuno ke pegunungan modern. Asal-usul villa bisa ditelusuri hingga masa Romawi kuno. Kala itu, orang-orang kaya di kota seperti Roma membangun rumah kedua di pedesaan. Fungsinya, untuk menghindari hiruk-pikuk kota dan mencari udara segar, terutama saat musim panas. Villa-villa ini bukan cuma tempat istirahat, tapi juga simbol status sosial. Biasanya villa Romawi dibangun di atas lahan luas, lengkap dengan kebun, kolam renang, bahkan pemandian air panas pribadi. Menariknya, para tuan tanah ini tidak benar-benar tinggal permanen di villa mereka. Villa lebih seperti tempat pelarian, tempat di mana pikiran bisa istirahat dan tubuh bisa dimanjakan. Villa jadi tren di Eropa. Lompatan waktu ke era Renaissance dan abad pertengahan, konsep villa tetap bertahan, terutama di Italia dan Prancis. Bangsawan dan orang kaya mulai membangun rumah musim panas di luar kota. Biasanya villa dibangun di dekat danau atau bukit, supaya udara lebih segar dan pemandangan lebih indah. Arsitek terkenal pun ikut andil dalam merancang bangunan-bangunan indah ini. Lama-kelamaan, villa tak hanya menjadi hunian pribadi. Banyak yang berubah fungsi menjadi tempat pesta, ruang berkumpul keluarga besar, hingga tempat menyendiri bagi para seniman dan penulis. Sejarah villa di Indonesia, warisan kolonial yang berlanjut. Di Indonesia, tradisi membangun villa sebagai hunian sementara mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-19, para pejabat kolonial Belanda yang tinggal di Batavia, sekarang Jakarta, kerap merasa tidak betah dengan cuaca panas dan udara yang lembab. Solusinya, mereka membangun rumah peristirahatan di daerah dataran tinggi seperti Bogor, Puncak, dan Bandung. Villa-villa ini umumnya dibangun dengan arsitektur bergaya Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis, seperti atap tinggi, banyak jendela, dan halaman luas. Lokasinya pun dipilih dengan cermat, di daerah yang sejuk, tenang, dan mudah dijangkau dari kota besar. Awalnya, villa-villa ini hanya milik kalangan elit. Tapi seiring waktu, konsepnya menyebar ke masyarakat luas. Pada era Orde Baru hingga awal 2000-an, pembangunan villa makin marak, terutama di kawasan wisata seperti Puncak, Lembang, Batu, dan Bali. Masyarakat menengah ke atas mulai membeli atau membangun villa untuk keperluan liburan keluarga. Disinilah tren rumah kedua mulai tumbuh. Villa modern, liburan, investasi, dan gaya hidup. Hari ini, villa sudah jadi bagian dari gaya hidup modern. Banyak orang membangun villa di Bali, Puncak, atau daerah-daerah sejuk lainnya untuk hunian sementara saat liburan atau akhir pekan. Tak sedikit juga yang menjadikan villa sebagai investasi, menyewakannya di platform seperti Airbnb atau Booking.com. Yang menarik, desain villa modern tetap mempertahankan nuansa santai dan terbuka seperti zaman dahulu dengan banyak kaca besar, taman hijau, kolam renang, dan tentu saja jauh dari kebisingan kota. Kenapa villa masih populer? Karena villa menawarkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apartemen atau rumah di pusat kota. Di villa, kamu bisa bangun pagi dengan pemandangan alam, duduk santai di teras sambil ngopi, atau hanya menikmati waktu tanpa harus terburu-buru. Jadi, meskipun zaman sudah berubah, alasan orang membangun villa tetap sama, untuk rehat sejenak dari rutinitas, dan menemukan kembali ketenangan. Villa di masa kini, dari tempat singgah jadi gaya hidup. Kini, villa tak hanya dimiliki oleh individu kaya,
tapi juga menjadi bagian dari industri pariwisata. Banyak pengembang properti menawarkan villa-villa eksklusif untuk disewa harian, mingguan, bahkan bulanan. Tren staycation juga mendorong orang untuk menginap di villa sebagai alternatif hotel. Di beberapa tempat seperti Bali, Ubud, dan Lombok, villa bahkan sudah menjadi ikon. Bangunan-bangunan ini tak hanya menawarkan kenyamanan, tapi juga pengalaman, dikelilingi sawah, dekat pantai, atau berada di tengah hutan. Beberapa villa modern dilengkapi dengan private pool, jacuzzi, bahkan chef pribadi. Villa juga mulai menjadi bagian dari gaya hidup remote working. Dengan internet yang stabil dan suasana yang mendukung, banyak pekerja digital memilih tinggal sementara di villa sambil bekerja dari jarak jauh. Villa dan kerinduan akan ketenangan. Dari masa Romawi hingga masa kini, dari dataran tinggi puncak hingga pantai Bali, satu hal tidak berubah. Villa selalu menjadi tempat orang mencari ketenangan. Baik untuk beristirahat dari padatnya rutinitas, berkumpul bersama keluarga, atau sekedar menikmati suasana yang berbeda. Villa bukan sekadar bangunan, tapi simbol kebutuhan manusia untuk berhenti sejenak dan menikmati hidup dengan lebih perlahan.